Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan membahas di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah Bapak Ibu Saudara, orang ini adalah orang yang kaya, orang ini adalah orang yang punya jabatan, orang ini adalah orang yang mempunyai sesuatu di dalam kehidupannya. Tetapi ada baiknya adalah orang ini walaupun mungkin punya kuasa, punya jabatan, punya kekayaan, baiknya orang ini adalah dia memikirkan tentang hal rohani. Dia memikirkan tentang ke depan, bagaimana setelah kematian ini Bapak Ibu Saudara. Ada banyak di antara kita, kadang kita lebih banyak memikirkan hal-hal duniawi. Kita tidak memikirkan sesuatu setelah mati ini bagaimana. Kadang kita memikirkannya malah sampai kita cuma sampai mati. Nanti saya mati mau ada di mana, mati akan dikuburkan di mana, nanti matinya mau dengan cara apa dan lain-lain. Kita cuma memikirkan itu. Tetapi kita lihat ternyata di sini orang ini adalah orang yang memikirkan apa yang akan terjadi untuk kehidupan setelah selanjutnya kehidupan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu bahwa di sini kita tahu bahwa ternyata orang ini memikirkan sesuatu hal yang ke depan Bapak Ibu. Dan apakah kita saat ini memikirkan hal itu? Atau kita memikirkan cuma sesuatu yang ada mungkin saat ini saja Bapak Ibu Saudara? Mari kita sadari bahwa kita butuh memikirkan sesuatu yang ke depan Bapak Ibu Saudara. Ke depan itu bukan cuma sampai kita mati, tapi setelah mati itu bagaimana kehidupan selanjutnya kita. Nah, orang ini bertanya sama Tuhan Yesus yang ngomong bahwa, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tetapi sayangnya orang ini punya satu kesalahan Bapak Ibu Saudara. Di dalam masalah dia mencari yang namanya kehidupan kekal, dia punya kesalahan tentang konsep masalah hidup yang kekal. Kenapa saya bisa katakan dia punya hal yang salah dalam mencari hidup yang kekal? Karena kita lihat di sini dia mengatakan, apa yang harus kuperbuat, apa yang dia perbuat supaya memperoleh hidup kekal. Karena kita harusnya tahu untuk mendapatkan kehidupan kekal itu bukan oleh karena perbuatan kita Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kekal bukan dicapai oleh karena kita memperbuat sesuatu, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena apa yang kita perbuat kita akan mendapatkan surga itu Bapak Ibu Saudara. Bukan karena yang kita perbuat kita bisa mendapatkan kehidupan kekal. Itu adalah konsep yang salah, karena kita tahu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saat kita punya iman kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kita. Perbuatan kita itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita itu bukan untuk menyelamatkan atau menyokong Tuhan. Tapi kita harusnya tahu perbuatan baik kita itu sebagai ucapan syukur bahwa kita itu sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah lalu kita melihat selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di sini di ayat 17, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Yang baik adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Hanya satu yang baik yang perlu kita tahu, Tuhan itu adalah yang baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, jika engkau ingin masuk ke dalam yang namanya surga, kehidupan kekekalan, Tuhan katakan turutilah segala perintah Allah." Nah, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, seakan-akan ada yang namanya kontradiksi antara permasalahan begini Bapak Ibu Saudara. Antara permasalahan hidup yang kekal yang tadi saya katakan, kehidupan kekal itu bukan karena perbuatan baik kita kan. Tapi kenapa kok Tuhan mengatakan turutilah segala perintah Allah? Kenapa Tuhan mengatakan turuti segala perintah Allah? Kalau memang begitu, berarti konsepnya Tuhan, apakah Tuhan mempunyai konsep orang mendapatkan kehidupan kekal kalau dengan sebuah kelakuan Bapak Ibu Saudara? Nah, saya bisa katakan
Inilah yang membedakan Bapak Ibu Saudara perjanjian baru dan perjanjian lama. Waktu di perjanjian lama kita tahu ada yang namanya 10 hukum Tuhan atau hukum Taurat. Orang yang bisa melakukan Taurat tidak boleh satu pun gagal ya Bapak Ibu Saudara. Ingat, satu pun gagal itu tidak boleh. Ya, satu pun gagal tidak boleh. Itu selama hidupnya bisa mengikuti hukum Taurat, memang dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi saya rasa yang namanya hukum Tuhan, hukum Taurat itu tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Tidak ada satu orang pun. Paling simpel adalah kita tahu jangan berbohong. Semua manusia pasti pernah berbohong. Kalau kita tahu bahwa otomatis Tuhan itu ingin nyatakan, hei, kamu mau hidup yang kekal dengan perbuatanmu. Oke, kalau kamu mau mengambil hidup kekal dengan perbuatanmu, turutilah segala di sini, segala perintah Allah, tidak boleh satu pun gagal, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Kenapa mungkin kita memikirkan, kenapa sih Tuhan kasih hukum Taurat dulu, setelah itu baru Yesus itu memberikan yang namanya kasih karunia? Karena Tuhan ingin ngasih tahu sama manusia, hei manusia, kalau kamu merasa bahwa dengan egomu kamu bisa masuk surga, ini adalah hukum Tauratnya Tuhan. Tapi tidak ada satu orang pun yang sanggup. Dan satu itu mereka tahu bahwa Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Makanya aku butuh kasih karunia Tuhan Yesus di kayu salib pada usia. Jadi kita tahu saat ini, ternyata itu maksudnya Tuhan kenapa hukum Taurat disodorkan kepada manusia dulu. Supaya seharusnya manusia sadar bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa untuk masuk ke surga dengan usahanya melakukan hukum Tuhan tanpa kekuatan dari Tuhan atau kasih karunia itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini tidak ada kontradiksi antara masalah keselamatan oleh kasih karunia atau oleh karena perbuatan. Karena Tuhan ingin ngasih tahu bahwa menuruti segala perintah Tuhan sebetulnya itu tidak ada satu orang pun. Kenapa? Nanti kita lihat juga di situ anak muda ini sudah banyak melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Nah, di ayat ini kita tahu bahwa segala itu harus kita lakukan dengan sempurna untuk melakukan hukum Tuhan. Nah, lalu kita lihat ayat selanjutnya. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Dia merasa perintah mana Tuhan? Perintah Tuhan yang mana? Lalu dia ngomong, Yesus ngomong, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sakti dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kan? Nah Tuhan ngomong bahwa Tuhan ngomong bahwa perintah ini loh. Tapi ini pun Tuhan belum ngomong lengkap karena kita tahu bahwa hukum Tuhan itu bukan cuma ini. Tuhan belum ngomong yang lengkap Bapak Ibu Saudara. Di situ kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan ingin menyadarkan anak muda ini, kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan perbuatan, karena dia ingin menyombongkan tentang perbuatannya. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Bahkan kita lihat di Injil yang lain itu dikatakan bahwa sejak muda aku sudah menurutinya Tuhan. Sejak muda aku sudah menurutinya. Kita melihat di sini anak muda ini menunjukkan bahwa aku ini sudah taat Tuhan. Aku ini sudah baik. Semua ini aku sudah lakukan. Sebetulnya di waktu ngomong itu pun dia jatuh di dalam satu dosa Bapak Ibu Saudara. Apa namanya? Kesombongan. Nah, jadi sulit Bapak Ibu Saudara untuk kita memenuhi hukum Taurat. Tuhan Yesuslah yang memenuhi hukum Taurat. Makanya kita diselamatkan oleh karena dialah yang menggenapi Taurat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tinggal percaya untuk menerima dia. Nah, selanjutnya kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, dari perintah ini kita tahu bahwa Tuhan ingin menyadarkan ada hal yang kurang yang dia lakukan. Ada hal yang dia katakan semua perintah Tuhan sudah aku lakukan. Tapi Tuhan membongkar satu yang namanya
kalau kamu memang benar melakukan perintah Tuhan, ada satu yang belum kamu lakukan. Apa itu? Jual segala milikmu, berikan itu kepada orang miskin. Nah, apa maksud tujuan Tuhan menyiagakan perintah ini? Tuhan ingin menunjukkan dosa pemuda ini sebetulnya ada satu Allah yang lain yang ada di dalam hidupmu yang kamu pegang saat ini. Kamu seakan-akan melakukan perintah Tuhan, tetapi di hatimu itu bukan Tuhan yang ada di hatimu. Hatimu bukan melakukannya itu untuk Tuhan. Hatimu melakukan setiap yang namanya kamu hormati orang tuamu, kamu mungkin melakukan banyak hal di situ, itu bukan untuk Tuhan. Nah, kita mau lihat di sini Bapak Ibu saudara. Kata jualah segala milikmu. Saya mendapatkan ini bicara tentang iman. Kenapa? Kalau kita lihat dari sini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa orang muda kaya ini ternyata terikat dengan kekayaannya. Seandainya orang muda ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya mau tanya, mungkin kita mikir, Tuhan kalau dengan caranya kayak gitu, nggak ada dong orang Kristen yang kaya, lalu orang kaya lalu akan masuk ke dalam kerajaan neraka atau gimana Tuhan? Bapak Ibu saudara, tidak semua perintah yang ini itu Tuhan tunjukkan kepada kita. Perintah ini memang Tuhan kasihkan kepada orang muda ini karena Tuhan tahu hati orang muda ini melekat kepada kekayaan. Sebetulnya kita tahu bahwa kata mamon itu sendiri, kalau kita lihat lebih lagi adalah mamon itu adalah sesuatu juga yang bisa dipercaya, memberikan keamanan dan kenyamanan. Jadi selama ini pemuda ini menaruh imannya kepada kekayaan, bukan kepada Tuhan. Makanya dia ngomong lagi nih, Tuhan ngomong, berikan hartamu, jual, kasih kepada orang yang lain, orang miskin. Bapak Ibu saudara, akhirnya dia juga sedih. Karena Tuhan tahu hatinya adalah mamon, Tuhannya adalah mamon pada waktu itu. Tuhannya adalah harta kekayaannya Bapak Ibu saudara. Tuhannya itu harta kekayaannya. Makanya Tuhan ngomong, jual ini. Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat perintah-perintah yang Tuhan berikan, itu apa saja? Jangan berzina, jangan ucapkan kesaksi dusta, jangan hormati orang tua dan lain-lain. Bapak Ibu, kita tahu bahwa itu perintah bagian yang kedua kita orang. Tapi perintah bagian pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jangan ada Allah lain, jangan menyembah Allah lain dan segala sesuatunya. Tuhan lalu kuduskanlah hari Sabat, Tuhan tidak sebutkan waktu itu. Ya kan? Di ayat-ayat sebelumnya Tuhan tidak sebutkan perintah yang bicara tentang hubungan vertikal. Hubungan horizontalnya oke, dia lakukan semua. Hormati orang tua, dia lakukan segala sesuatunya, tapi hubungan vertikalnya dia tidak lakukan. Bapak Ibu saudara, kalau Anda saat ini merasa baik, merasa aku sudah melakukan semuanya, aku pasti masuk surga. Saya tanya, pemuda ini saya rasa lebih baik di antara kita semua, bahkan lebih baik mungkin daripada pendeta. Karena saya percaya bahwa pendeta masih aja juga melakukan banyak hal dosa-dosa. Menurut saya pemuda ini mungkin lebih baik daripada beberapa pendeta-pendeta megachurch saat ini. Tapi kita lihat Tuhan sendiri mengatakan sulit untuk orang ini masuk ke surga. Sulit untuk orang anak muda ini masuk ke surga, Bapak Ibu saudara. Kalau orang ini sudah baiknya kayak gitu, sampai semua muridnya bingung, loh kalau kayak gitu bagaimana ada orang yang masuk surga, orang yang baik kayak gini aja kok tidak masuk surga Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tahu dan sadar tentang ini, saya mau tanya, ada sesuatu yang Tuhan tantang saat ini, jual milik kita. Mungkin sama pemuda ini, Tuhan mengatakan, jual milikmu. Itu bicara tentang jual milikmu, harta kekayaanmu yang jadi mau. Saat ini, saya ngomong sama Anda Bapak Ibu saya, mau enggak Anda menjual milik Anda? Mungkin saat ini bukan uang atau bukan kekayaan yang jadi berhala Anda. Mungkin pekerjaan Anda, studi Anda, hobi Anda, atau kesukaan Anda. Saya tantang ini bukan untuk apapun Bapak Ibu saya mengatakan kebenaran. Setiap saya khotbah, saya akan pastikan saya akan ada di border yang tepat, tidak akan lepas dari yang namanya tafsiran yang sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu saya pastikan karena mengatakan ini kebenaran bukan untuk apapun. Contoh paling sederhana, kalau memang kita tidak punya
yang namanya berhala. Satu contoh yang sering akan saya sebut adalah Sabat itu milik Tuhan atau bukan? Kalau memang milik Tuhan, kenapa kita masih curi Sabat kita? Kenapa kita masih curi waktu-waktunya untuk Tuhan? Tapi kita pakai untuk hobi kita, untuk kita senang-senang. Kalau memang anak muda ini katakan orang ini sulit untuk masuk kerajaan surga, saya percaya mungkin kita merasa aku tidak kaya raya, kemungkinan besar aku orang biasa, orang miskin, pasti aku masuk surga Tuhan. Siapa bilang Bapak Ibu saudara? Kalau kita tidak bisa jual milik kita, jual apa yang kamu miliki, hobimu, mungkin pekerjaanmu dan segala sesuatunya. Kata jual di sini adalah lepaskan itu. Mungkin orang mikir, Tuhan, ini Tuhan gila. Kalau dia jual semuanya, katanya semuanya ya, katakan di sini kan, jual milikmu dan segala milikmu itu jual, kasih ke Tuhan. Kalau kita melihat orang ini tidak bisa, karena sebetulnya dia tidak percaya. Tuhan, kalau aku jual nanti aku hidupnya bagaimana? Kalau aku jual nanti aku besok makan apa? Bapak Ibu saudara, saya tanya, sebetulnya orang ini tidak punya iman kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan orang ini tidak punya iman kepada Tuhan? Karena kalau orang ini punya iman, dia tahu Yesus adalah Tuhan, dia percaya Yesus adalah Tuhan, dia akan katakan, Tuhan, aku siap, aku mau jual harta milikku, karena aku percaya kamu empunya kerajaan di bumi dan di surga. Kalau aku jual, aku percaya aku masih tetap bisa makan. Kalau aku jual, aku masih bisa untuk hidup Tuhan. Aku percaya bahkan dikatakan ini dalam satu orang pernah menafsirkan, tidak tertutup kemungkinan mungkin dia bisa lebih kaya daripada itu Bapak Ibu saudara. Saat ini kalau Tuhan ngomong jual milikmu, apa itu? Kasih, bukan jual, sebetulnya itu juga waktu untuk Tuhan dan yang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu saudara, kadang kita merasa Tuhan, nanti bagaimana Tuhan kalau minggu aku tidak buka? Tuhan, bagaimana Tuhan kalau minggu aku nggak jalan-jalan? Nanti aku stres Tuhan. Pertanyaannya, sebetulnya kita kayak orang muda yang kaya ini loh Bapak Ibu saudara. Dia cuma minta 1-2 jam dalam minggu, hari Minggu 1-2 jam. Sebetulnya kita bisa memanajemen. Setelah itu mungkin kita bisa jualan, kita bisa mungkin apa dan yang lain. Kadang kita merasa Tuhan, aku takut nanti kalau aku kasih waktu sama Tuhan, aku gak bisa jeng-jeng, aku stres. Pertanyaannya, emang Tuhan gak bisa nyembuhin stresmu? Emang Tuhan gak bisa memberkatimu? Kalau kita pikir lebih lagi, kita itu kayak anak muda yang kaya ini. Kadang kita kayak anak muda yang kaya ini loh Bapak Ibu. Jujur. Karena kita tertutup dengan pengajaran yang masuk itu kan yang mungkin kayak mungkin kita sebutlah orang kaya yang di Magelang itu yang masuk neraka dan lain-lain. Bapak Ibu, ini bukan bicara tentang masalah harta gono gini aja Bapak Ibu bicara. Tapi berhala itu bicara tentang hobimu, bicara tentang pekerjaan studimu semua Bapak Ibu saya percaya kalau kita tidak melakukan satu pun itu juga jadi masalah. Ya. Oke, kita akan lanjut lebih lagi Bapak Ibu saya. Camkan ini Bapak Ibu saya. Orang yang hatinya terikat dengan kekayaan tidak mungkin dapat menjalani kehidupannya dengan menempatkan Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidupnya, dan tidak mungkin menjalankan perintah Tuhan untuk mengasihi manusia. Jadi kalau dia menempatkan kekayaan, hatinya terikat dalam kekayaan, itu tidak akan mungkin menjalankan kehidupannya menjadikan Tuhan itu nomor 1. Saya percaya begini Bapak Ibu, kalau orang menaruhkan Tuhan nomor 1, itu dia akan ngomong bahwa ini waktu untuk Tuhan, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau kita tahu, ya kan, gampangnya, kita tahu kalau kita tahu mungkin ada orang berpacaran dan dia ngomong, malam minggu pokoknya kamu waktunya untuk aku, dan dia pasti akan tahu bahwa itu fokusnya untuk dia. Nah Bapak Ibu saudara, kita tahu kalau kita tidak terikat bukan cuma kekayaan, hobi atau apapun kita akan tempatkan Tuhan nomor 1. Bahkan maaf ya, orang-orang di luar Kristen, orang-orang Muslim Bapak Ibu saudara, kadang mereka tidak mau diganggu loh. Sorry,
Jumat jam 12 itu waktuku untuk Tuhan. Pekerjaan, maaf. Sorry orderan semua, maaf. Karena ini waktu untuk Tuhan. Kadang kita kalah sama mereka. Kalau Tuhan ditempatkan di pertama, kalau Tuhan memang bukan, kita tidak punya ikatan yang lain, kita percaya, maaf, Tuhan ini punya Tuhan. Tidak bisa gantikan sampai besar. Dan tidak mungkin menjalankan perintah Tuhan kalau orang itu terikat di sini untuk mengasihi manusia. Dan sebetulnya, dan Tuhan ngomong apa? Jual milikmu, bagikan kepada orang miskin yang lain. Nah, hatinya pada waktu dia, Pak, padahal kan dia katakan dia juga mengasihi orang tua, dia juga berbuat baik dan lain-lain. Bukankah dia sudah berbuat baik? Iya, dia mungkin berbuat baik, tapi bukan oleh karena hatinya berbuat baik karena untuk memuliakan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Ada banyak orang-orang saat ini, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma orang Kristen saja, tapi orang-orang yang mungkin Buddhis atau apapun, mereka itu mungkin bagi-bagi Jumat berkah dan lain-lain. Karena mereka tahu, mereka sebetulnya mungkin ada juga orang ateis bagi-bagi Jumat berkah, bagi-bagi Minggu berkah apa-apa. Mereka tahu, Bapak Ibu Saudara, mereka bagi itu karena dia tahu bahwa yang namanya memberi itu juga memberkati dia tanpa mereka mungkin mengandalkan Tuhan. Mereka pun bisa punya kok kayak gitu. Mereka bisa kok punya hati memberi. Ya, Bapak Ibu Saudara, percayalah, ada banyak hal yang seringkali kita tidak paham. Ternyata Tuhan itu ngomong banyak hal tentang kita. Kadang kita cuek dengan ayat ini karena kita merasakan aku bukan triliuner, aku bukan miliarder. Pastinya ayat ini bukan untuk aku. Pahami lebih dalam lagi karena kita tahu ada sesuatu yang perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi pada Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada yang seorang dan akan meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Makanya Tuhan Yesus itu mengkorek hatinya anak muda ini. Dia merasa taat, dia merasa dia orang yang paling layak untuk masuk ke surga karena dia sudah melakukan semuanya. Tapi dia korek hatinya. Kamu itu malah dasarnya itu sudah salah. Hatimu itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk Mammon. Waktu dia dikorek kayak gitu, Bapak Ibu Saudara, buktinya apa? Dia akhirnya sedih, dia meninggalkan Tuhan. Nah, makanya Tuhan ngomong bahwa tidak mungkin orang itu mengabdi kepada dua Tuhan. Pasti akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Pasti akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Waktu anak muda ini dikorek, ditantang, kamu pilih Tuhan atau pilih Mammon? Langsung dia sedih dan dia tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak mungkin saat ini, Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa saat ini semangat, kita berbuat baik, kita ibadah, kita mungkin mau semangat, dan ending-endingnya kita tinggalkan Tuhan karena Mammon. Kita tinggalkan Tuhan karena yang namanya berhala yang lain, Bapak Ibu Saudara. Jujur, mau tidak mau, kita harus sadar kadang kita meninggalkan Tuhan oleh karena hal itu, Bapak Ibu Saudara. Betul atau betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa kadang orang bisa mungkin seakan-akan bisa kelihatannya taat dan kelihatannya baik, tapi belum tentu hatinya itu ada Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saya percaya, bukan cuma saya mengatakan, Yesus sendiri tahu bahwa orang yang seperti ini sulit untuk masuk kerajaan Tuhan. Lanjut. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia tidak marah sama Tuhan, tapi dia sedih karena dia tahu bahwa dia sebetulnya salah. Kalau Tuhan salah, Tuhan kamu mengintimidasi, kamu salah Tuhan, hatiku kok untuk Tuhan kok. Saya percaya dia tidak sedih, tapi dia juga akan ngomong sama Tuhan dan dia mungkin marah sama Tuhan. Kenapa aku ingin nuduh? Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan surga. Nah, kita mau bahas ini juga, Bapak Ibu Saudara, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan surga. Ingat, sukar bukan bicara mustahil. Ya,
sukar pasti bisa. Ya, sukar itu tidak mustahil, tetapi sukar sekali, sulit sekali. Ya, sulit sekali untuk orang kaya masuk kerajaan surga. Apakah Anda mau jadi kaya saat ini? Saya rasa kaya di sini bukan bicara tentang masalah harta fokusnya. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu saudara. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kita mau lihat apa maksud Tuhan dari seekor unta masuk ke dalam lubang jarum ini dan daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada dua tafsiran Bapak Ibu saudara mengenai ini. Tafsiran yang pertama adalah kita tahu zaman dulu itu orang-orang itu kalau berdagang memakai unta. Orang-orang itu berdagang memakai unta dan dia itu berangkat pagi pulang malam. Dan pada waktu pulang malam yang namanya pintu Yerusalem itu pasti akan ditutup Bapak Ibu saudara supaya malam hari itu tidak terjadi serangan dari musuh. Nah, lalu pedagang-pedagang ini yang akan masuk ke pintu kota itu bagaimana caranya? Dan dia membawa barang dagangan pakai ontanya. Bagaimana caranya? Satu-satunya jalan adalah dia harus masuk ke dalam yang namanya lubang jarum, pintu kecil yang ini, dan itu namanya lubang jarum. Nah, untuk masuk ke dalam yang namanya lubang jarum, si onta ini yang membawa barang dagangan, harta, kekayaan semuanya yang ada di punuknya ini, dia harus melepaskannya itu, karena kalau tidak melepaskannya yang ada di punuknya ini, dia tidak akan bisa masuk sini. Dia melepaskan, dia akan masuk menunduk di sini Bapak Ibu saudara. Jadi bisa tidak onta ini masuk ke dalam lubang jarum yang kecil, yang tingginya lebih rendah daripada dia? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa dengan cara melepaskan yang namanya harta kekayaan. Jadi orang kaya bisa tidak masuk ke dalam kerajaan surga? Bisa, kalau dia mau melepaskan kekayaannya. Amin. Nah, di sini kita tahu waktu dia mau melepaskan harta benda yang di sini, lalu dia masuk ke sini, dia bisa Bapak Ibu saudara. Ini gambarannya dan dia masuk. Jadi kita tahu bahwa bisa seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah asal mau melepaskan lebih dulu kekayaannya. Anda bisa. Kekayaan ini bukan bicara tentang masalah uang saja. Hobi Anda, pekerjaan Anda, dari semuanya, Bapak Ibu saudara. Karena kalau kita ngomong aku tidak bisa Tuhan, sebetulnya Anda tidak punya iman sama Tuhan. Anda menganggap rendah Tuhan sebetulnya. Oke, next. Tafsiran yang kedua. Ada yang ngomong bahwa kata onta di situ itu kita tahu bahwa kata onta di situ bukan memakai kamelos, tapi ada hal yang salah di dalam penulisannya. Katanya itu adalah kamilos, bukan kamelos. Kamelos itu artinya onta, tapi kamilos itu artinya adalah tali tambang, kabel tali tambang dan lain-lain Bapak Ibu saudara. Jadi Tuhan kayak mengasih perumpamaan, lubang jarum itu dimasuki bukan benang yang kecil, tapi kalau lubang jarum dimasuki sama yang namanya tali tambang, apakah itu sulit Bapak Ibu saudara? Lubang jarum yang kecil itu mau dimasuki tali tambang itu sulit Bapak Ibu saudara. Tapi bisa enggak? Tapi bisa. Dengan cara apa? Yang namanya tali tambang ini terdiri dari yang kecil-kecil. Dan dia harus melepaskan itu satu persatu dan dia akan masuk Bapak Ibu saudara. Terserah Anda mau memakai tafsiran yang mana. Tetapi pada intinya adalah kalau orang tidak bisa melepaskan yang namanya berhala di dalam hidupnya, itu sulit untuk masuk kerajaan surga. Amin. Apapun mungkin tafsirannya bisa satu, tafsiran dua, tetapi intinya adalah saya tidak akan memihak di dalam satu tafsiran atau tafsiran yang lain Bapak Ibu saudara. Tetapi bagi saya adalah intinya sama-sama. Orang kalau punya yang namanya berhala dalam hidupnya, tidak mau dilepaskan, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, selanjutnya, ketika murid-muridnya itu mendengar, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, Bapak Ibu saudara, Tuhan ingin ngomong bahwa kalau mungkin
manusia itu melakukannya sulit, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Kita tahu bahwa untuk yang mungkin kita melakukan hukum Taurat itu sangat tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil, karena Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib untuk kita semua. Amin. Tinggal kita mau melepaskan kekayaan kita dan terima Yesus dalam hati kita. Amin. Saat ini saya tantang Bapak Ibu Saudara, karena Anda kemungkinan besar Anda adalah orang-orang yang kaya. Saya percaya saat ini Anda adalah orang-orang yang kaya. Kaya di sini adalah bicara tentang ada yang namanya berhala. Kalau Anda saat ini adalah orang-orang kaya, buat dirimu miskin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya orang miskinlah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Karena kita juga tahu Alkitab mengatakan bahwa orang miskin diberitakan kabar baik. Orang miskin tidak pernah dikasih untuk kecukupan atau kekayaan. Tapi Tuhan ngomong saat ini, orang miskin diberitakan kabar baik. Dan orang miskin adalah mempunyai kerajaan Allah. Karena orang miskin tahu Tuhan. Miskin itu bicara tentang kondisi, sesuatu kondisi yang dimana dia tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan orang lain. Dan miskin rohani kita itu butuh kita miskin rohani. Ngomong, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau kita masih ngomong, kita nyantai, kita tidak merasa kita tidak butuh Tuhan, tidak butuh ibadah, tidak butuh saat teduh, kita itu masih kaya raya dan kita merasa aku tidak butuh Tuhan. Dan kita tahu Tuhan katakan orang kaya sulit untuk masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tergantung dari Anda saat ini, mau kita berikan kekayaan Anda kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.